Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Hilda, yang saya hormati bersama juga Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada pertemuan siang hari ini, di mana saya akan membahas terkait dengan rencana tindak lanjut pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru PJOK gelombang 2 kelas 22. Nah, pengantarnya mungkin nanti bakal dijelaskan, tapi sebelum kita melaksanakan lebih jauh, mungkin saya minta kesediaan buat Pak Farhan untuk memulai kegiatan pada siang hari ini agar diberkahi dan diberkati. Pada Pak Farhan, waktu dan tempat silakan. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga kegiatan kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Pak Farhan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sedikit dari sambutan dari Wakil Bidang Kesiswaan, dalam hal ini Bu Hilda, untuk menyampaikan beberapa poin penting yang sekiranya bisa memberikan masukan kepada saya dan teman-teman ke depannya. Pada Ibu Hilda, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Siti Mukliso selaku Kepala Sekolah SMA 31, Bapak Sarijan selaku Kasubag TU, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru semua yang hadir di sini, serta Bapak Ismail dan Bapak Arju yang saya banggakan. Terima kasih semuanya atas kehadirannya pada siang hari ini. Bapak Ibu, mari kita mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Ismail dan Bapak Arju yang pada siang hari ini akan memberikan materi-materi untuk persiapan PPKG PJOK tahun 2024. Ya, di sini mereka akan mempresentasikan rencana tindak lanjut Sport Education Model atau SEM kejuaraan futsal SMA Negeri 31 Jakarta. Mari kita dukung, kita dengarkan materi-materi yang akan kita sampaikan. Semoga materi nanti yang akan disampaikan ke kita bisa menjadi ilmu yang berguna buat kita ke depannya. Semoga apa yang sudah mereka programkan, apa yang mereka sudah rencanakan bisa berjalan dengan baik, dan akhirnya mereka pun nanti bisa lulus dengan hasil yang terbaik. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga semuanya diberi kelancaran, diberi kesehatan dan kesuksesan di akhirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Baik, selanjutnya mohon izin Bapak Ibu untuk mendengarkan terkait dengan paparan rencana tindak lanjut Sport Education Model kejuaraan futsal SMA Negeri 31 Jakarta. Next. Oke, baik. Pada dasarnya kita yang pertama ini melihat dari latar belakang atau landasan pelaksanaan, di mana Sport Education Model atau disingkat dengan SEM itu adalah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk meniru pengalaman olahraga nyata dengan tujuan meningkatkan partisipasi, keterampilan, dan pemahaman peserta didik tentang olahraga. Nah, SEM itu sendiri merupakan salah satu program yang berdampak positif pada peserta didik dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Nah, selain menjadi pemain, peserta didik dapat mengambil peran lain tergantung aktivitas. Nah, ini contohnya seperti menjadi pelatih, manajer, peralatan seperti supporter, wasit, pencatatan skor, ahli statistik, bahkan bisa ambil peran yang lebih luas. Ini contohnya menjadi penganalisis pertandingan atau jurnalis dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa tujuan program yang
saya berikan untuk pengembangan atau pelaksanaan sport education model ini, yang pertama ini adalah pembelajaran bermakna. Nah, tidak seperti pembelajaran pada umumnya di kelas. Jadi pembelajaran SEM ini yang tadi disampaikan di awal bahwasanya mereka ini bermain peran. Barangkali selama kegiatan mereka PJOK, mereka memang sifatnya pasif. Memang sebagai hanya seorang penerima ilmu atau penerima materi. Tapi di dalam pelaksanaan SEM-nya nanti mereka bisa punya peran yang memang memiliki tanggung jawabnya masing-masing, seperti itu. Seperti menjadi ketua pelaksana kegiatan, atau mungkin dalam hal ini menjadi atletnya, atau manajer tim, atau bahkan hanya sebatas hakim garis pun, itu mereka juga punya pembelajaran bermakna dari semua tugas yang memang diberikan, seperti itu. Nah, yang kedua, meningkatkan partisipasi. Nah, harapannya juga kalau di dalam pembelajaran pada umumnya barangkali masih ada beberapa peserta didik itu yang memang masih pasif. Mereka tidak mau mengikuti instruksi atau dalam hal ini kegiatan yang memang diberikan oleh para guru. Nah, dalam hal ini dengan melaksanakan metode SEM, mereka karena memiliki tugas, nah harapannya semuanya bisa berpartisipasi secara aktif, seperti itu. Terus meningkatkan motivasi, ini juga jelas ini turunannya karena mereka sudah mendapatkan tanggung jawab, mereka juga harus tahu tugas apa yang akan mereka lakukan, dan itu memberikan motivasi yang barangkali sebelumnya mereka belum pernah dapat kesempatan hal itu. Terus peserta didik berkarakter, nah ini juga dengan harapan seperti itu mereka juga memiliki sifat yang baik, ya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, dan seterusnya. Yang kelima, pasti tujuan dari pendidikan jasmani itu sendiri adalah sehat dan bugar. Nah, harapannya juga dalam pelaksanaan ini mereka aktif, dan ya mereka juga terakhir adalah ini juga menjadi bagian dari selebrasi aksi nyata. Nah, kalau pada umumnya dalam kegiatan sekolah itu pada saat pekan project itu pasti ada gong terakhirnya itu adalah selebrasi. Nah, sama hanya ini SEM ini juga menjadi sebuah gongnya dari pembelajaran yang akan kita laksanakan dalam dekat ini, seperti itu. Oke, selanjutnya Pak Arju. Nah, untuk melaksanakannya pastinya kita ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang akan kita harapkan, yang sudah kita konsepkan bersama. Yang pertama, untuk capaian, harapannya capaian kegiatan kejuaraan futsal ini adalah partisipasi semua peserta didik dalam rangka selebrasi project yang berbasis pembelajaran yang bermakna, di mana peserta didik dapat merasakan langsung menjadi bagian dari kepanitiaan, peserta kejuaraan, dan sebagainya. Untuk langkah-langkahnya, karena kami melibatkan komunitas belajar sekolah, jadi kami pastinya harus melakukan koordinasi dengan komunitas belajar sekolah dan seluruh warga sekolah dalam rangka mensukseskan kegiatan ini. Jadi memang tombak utamanya ini adalah komunitas belajar, dan harapannya beberapa atau semua warga sekolah ini benar-benar bisa berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan sport education model kejuaraan futsal ini. Dan yang terakhir hasilnya adalah kita setelah melakukan ini ya kita menjadi menghasilkan sinergi yang harmonis dari seluruh elemen yang ada di sekolah, seperti peserta didiknya, guru-gurunya, warga sekolah lainnya, dalam upaya bersama meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermakna dan pastinya berpusat pada peserta didik. Baik, nah ini adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, ini pastinya kita ada perencanaan. Yang namanya membuat suatu kegiatan itu pasti ada perencanaan. Nah, perencanaannya ini diupayakan dan harapannya sih mungkin bisa ini adalah setelah pekan asesmen sumatif akhir semester. Jadi kemungkinan minggu depan atau minggu depannya lagi sebelum pembagian rapor, seperti itu. Untuk pelaksanaannya ini melakukan koordinasi dengan guru serta pengarahan kepada peserta didik sebelum dan setelah kegiatan. Nah, untuk evaluasinya kita melakukan evaluasi setiap selesai kegiatan dan meminta umpan balik dari warga sekolah berupa catatan perbaikan. Untuk yang nomor 4 ini adalah dokumentasi, karena harapannya kegiatan ini bisa didokumentasikan secara baik itu foto maupun video, yang akhirnya dipublikasikan melalui link YouTube.
Nah, poin pentingnya adalah peran komunitas belajar sekolah. Ini yang paling puncak memang kita penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Nah, yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas belajar sekolah yang terdiri dari Bapak Ibu guru mapel dan teman-teman dari tenaga pendidikan. Mitra dengan operator sekolah juga bisa kita libatkan nantinya itu untuk membantu publikasi kegiatan. Barangkali kita masukin ke web sekolah atau Instagram dan seterusnya, kayak gitu. Terus mitra dengan wali kelas sebagai koordinator tiap kelas dengan masing-masing kelasnya. Nah, harapannya para wali kelas juga membantu untuk agar para peserta didiknya itu bisa berpartisipasi keseluruhan. Peserta dan pihak lainnya juga terlibat. Izin Pak, masih belum? Oke, peserta dan pihak lainnya juga bisa terlibat berasal dari siswa, mitra, dan sponsor, barangkali orang tua yang mau ikut partisipasi. Kayak gitu. Jadi ini kita harapannya melibatkan seluruh warga sekolah, ya berikut elemen kepada orang tuanya juga kayak gitu. Next. Nah, kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, ini adalah aset atau aset kekuatan yang memang kita miliki untuk pelaksanaan kegiatan sport education model ini. Yang pertama ini dari kekuatan SDM-nya atau dari manusianya. Ini pasti dari kepala sekolah, dari guru-guru, peserta didik, bahkan semua yang memang terlibat langsung dalam sekolah 31 ini. Yang kedua, dari sifat kekuatan sosialnya, kita berkoordinasi semua yang tadi disampaikan itu dari Kombel, dari guru-guru, walas, dan seterusnya. Yang terakhir ini kaitannya dengan lingkungan, kita punya lapangan juga cukup baik, ada indoor dan ada outdoor kayak gitu. Next, Pak. Nah, evaluasinya dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama, tujuan pembelajaran meninjau ketercapaian pembelajaran dalam sport education model. Yang kedua, melakukan dokumentasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, umpan balik dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, rencana tindak lanjut dalam rangka perbaikan kegiatan selanjutnya. Nah, baik. Ini adalah kemungkinan tantangan yang barangkali ditemukan pada saat implementasi pelaksanaan sport education model nanti. Di sini yang pertama, kemungkinannya adalah waktu kegiatan. Nah, jadi tantangannya adalah pengelolaan waktu jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Nah, solusinya itu bisa berkoordinasi dengan bidang akademik untuk mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua, terkait dengan kemungkinan cuaca, ini tantangannya adalah kondisi cuaca yang tidak menentu seperti hujan. Untuk solusinya bisa kita lakukan pindah lokasi dari outdoor ke indoor. Ini dalam hal ini Mensa. Terus yang ketiga ini terkait dengan kesehatan dan keamanan. Tantangannya ini adalah resiko terjadi cedera kepada peserta didik dan keamanan pada saat pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk solusinya ini menyediakan obat dan alat kesehatan serta bekerja sama dengan pihak keamanan sekolah untuk melaksanakan penertiban atau dalam hal ini keamanan pada saat kegiatan tersebut. Yang terakhir ini kemungkinan komunikasi dan koordinasi. Ini tantangannya adalah kita kurang komunikasi dan koordinasi antar kepanitiaan. Nah, di mana solusinya diadakan rapat koordinasi dengan membagi tugas sesuai dengan job desk dan tanggung jawab masing-masing. Harapannya dengan diberikan tanggung jawab atau job desk masing-masing, antar panitia bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Selamat datang Ibu Kepala Sekolah dan Pak Kepala TU Pak Sarijan dalam paparan diseminasi terkait dengan pelaksanaan Sport Education Model Kejuaraan Futsal SMA Negeri 31 dalam rangka rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK kelas 22 gelombang kedua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf bila mengganggu waktunya Bapak Ibu. Barangkali dalam hal ini ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan sport education model yang akan direncanakan. Cukup? Kalau cukup
Ya, ada yang mau nanya tadi, Pak Farhan mau nanya. Model ini mau Anda laksanakan? Baik Ibu, pelaksanaan sport education model ini harapannya memang ingin dilaksanakan berupa kejuaraan futsal Bu. Nah jadi saya selaku pelaksana untuk tugas akhir PKG ini berharap bisa melaksanakan kegiatan dengan berkoordinasi dengan teman-teman Kombel atau teman-teman guru yang lainnya untuk pelaksanaan kayak gitu. Nah memang, nah untuk rencananya itu sebenarnya udah diperkirakan setelah pekan asesmen Bu. Nah sebelumnya juga udah diimplementasiin ke 12/7 kayak gitu. Pesertanya anak-anak tadi. Oh iya, untuk pesertanya betul Bu, pesertanya pelaksanaan sport education model ini adalah anak-anak, di mana kita sebagai guru dan teman-teman yang lain itu menjadi fasilitator untuk memberikan informasi terkait dengan tanggung jawab yang akan mereka lakukan. Karena sport education ini dia seperti pelaksanaan kegiatan yang ambil peran Bu. Jadi memberikan pembelajaran yang memang langsung berbasis pembelajaran aksi nyata atau bermakna. Jadi mereka ini kita berikan pengetahuan terkait nantinya kalau kegiatan ini tuh kalau ketua pelaksana tugasnya ngapain aja sih. Nah kalau seandainya nanti wasit ini tugasnya apa aja. Jadi pelaksanaan pembelajarannya ini kita bermain peran Bu kayak gitu. Nah ini implementasinya dalam sport education model kayak gitu. Betul Ibu. Betul. Ya menjadi wasit, supporter dan seterusnya. Iya. Jadi harapannya memang kalau kemarin memang sampelnya sudah dilaksanakan di 12/7. Nah harapannya ini bisa diluaskan untuk keseluruhannya seperti itu. Tuh Bu, terima kasih banyak Ibu sudah bertanya. Ada lagi barangkali Bapak Ibu? Cukup? Kalau cukup sekali lagi terima kasih sudah memberikan kesempatan dan ruang untuk saya memaparkan rencana tindak lanjut terkait dengan sport education model. Mudah-mudahan kerjasama ini juga bisa baik dan menghasilkan kegiatan yang membawa manfaat untuk semuanya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.